Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina su'abihal arba." Apabila seorang telah duduk di antara 4 cabang. Ya, maksudnya di sini adalah kinayah, kata kiasan dari jima. Jadi apabila seorang suami ya melakukan hubungan badan dengan istrinya, ya, dia duduk di antara 4 cabang, maksudnya antara ya tangan dan paha. Ya, ini kata kiasan. Kata kiasan. Summa jahadaha. Kemudian dia tadi menggaulinya. Ya, berhubungan antara suami dengan istri. Faqad wajaba alaihi al-huslu, maka wajib baginya mandi. Hadis ini memberikan kepada kita faedah. Yang pertama, hendaknya seorang menggunakan kata-kata kinayah untuk masalah-masalah yang tabu. Jadi masalah hubungan suami istri itu kan masalah yang tabu. Jadi sebisa mungkin gunakan lafaz-lafaz yang ya tidak terang-terangan. Ya, tidak terang-terangan. Ini termasuk adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tujuannya agar kita menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor. Jadi kita melatih diri kita. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishul badhi. Seorang mukmin itu bukan pencela, bukan pelaknat, dan tidak kotor ucapannya. Jadi kalau kita bisa menggunakan lafaz-lafaz atau kata-kata kinayah. Kata kinayah itu kata-kata yang tidak secara langsung. Ya, seperti tadi, idza jalasa baina syu'abihal arba. Apabila duduk di antara 4 cabang. Maksudnya adalah hubungan suami istri. Ya, tapi dengan lafaz yang tidak secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwasanya apabila seorang suami dan istri melakukan hubungan badan, maka wajib mandi setelahnya. Ini yang disebut dengan mandi jinabat. Ya, apabila seorang suami melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka wajib melakukan mandi jinabat. Dan itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana dalam hadis ini, faqad wajaba alaihil huslu, maka wajib baginya mandi. Apakah hanya bagi suami saja atau bagi istri juga? Ya, dua-duanya. Kalau zahir hadis ini menunjukkan suami saja, tapi tidak demikian.
Karena yang melakukan adalah suami dan istri, maka yang wajib adalah dua-duanya. Oleh karenanya dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mandi bersama Aisyah radhiyallahu anha setelah melakukan hubungan badan. Dan sebagai faedah juga bahwa wajibnya mandi bagi suami istri setelah melakukan hubungan badan, walaupun tidak mengeluarkan mani, walaupun tidak mengeluarkan mani. Jadi kalau melakukan hubungan badan kemudian tidak mengeluarkan mani, tetap wajib mandi. Dalam riwayat Muslim ada tambahan wa illam yunzil, walaupun tidak mengeluarkan mani. Kita tahu bahwa seorang suami apabila melakukan hubungan badan kadang keluar mani, dapat, kadang juga tidak. Jadi kalau dapat jelas, tapi kalaupun tidak dapat tetap mendapatkan tetap wajib mandi. Dan hikmah dari wajibnya mandi adalah pertama untuk kebersihan. Untuk kebersihan. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai apa? Kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mandi ini karena Allah mencintai kebersihan, kesucian. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian itu adalah separuh keimanan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengembalikan stamina. Makanya dalam lafaz hadis ini summa jahadaha. Lafaznya summa jahada. Jahadaha itu kalau secara bahasa artinya lelah. Orang yang habis melakukan hubungan badan biasanya lelah, sehingga terkuras tenaganya. Oleh karenanya untuk mengembalikan stamina tersebut dianjurkan oleh Allah SWT untuk mandi, sehingga segar kembali, bugar kembali. Itu hikmah bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada suami istri untuk mandi setelah melakukan hubungan badan walaupun tidak mengeluarkan mani. Taib. Adapun tata caranya disebutkan dalam hadis yang ketujuh. Tata cara mandi jinabat. An Maimunata qalat, dari Maimunah. Maimunah adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu banyak. Ada Khadijah, ada Aisyah, ada Zainab, ada Hafsah, ada Maimunah, ada Sofiyah, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah. Dan poligaminya Nabi alaihi salatu wassalam menyimpan beberapa hikmah. Di antaranya hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpoligami, salah satunya adalah agar para istri Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan tentang aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Kita tahu kalau di luar rumah tentu para sahabat tahu. Para sahabat Nabi SAW yang menyampaikan. Tapi kalau di dalam rumah, siapa yang tahu? Yang paling tahu adalah istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya yang meriwayatkan, menyampaikan ilmu tentang aktivitas-aktivitas Nabi SAW di dalam rumah
itu adalah istri-istri Nabi, terutama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Ibunda Aisyah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Itu termasuk jajaran 5 besar adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Maimunah, beliau mengatakan, adanaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslatan minal janabah. Aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mandi jenabat. Ya. Dan itu wajar karena beliau adalah istrinya. Fa ghassala kaffaihi marrataini aw salasan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan kaffaihi, 2 telapak tangannya, marrataini aw salasan, 2 kali atau 3 kali. Ini syak rawi atau yang meriwayatkan hadis ragu. Tetapi dalam riwayat-riwayat yang lain ditegaskan yang lebih kuat adalah 3. Ya, 3. Walaupun kalau 2 juga sudah cukup. Jadi sekali sudah cukup, tapi yang disunnahkan, yang lebih afdal adalah 3. Kenapa Rasulullah SAW membersihkan 2 telapak tangannya terlebih dahulu? Karena 2 telapak tangan ini yang akan dipakai untuk ya membersihkan. Makanya dibersihkan dulu. Seperti ketika kita mau berwudu, itu membersihkan tangan terlebih dahulu. Karena ini yang akan kita pakai untuk berkumur, mencuci muka. Ya, kalau tangan alatnya saja kotor, maka tentu ya yang lainnya nanti akan kotor gitu. Ya, dibersihkan dulu alat yang akan kita pakai untuk membersihkan. Summa adkhala yadahu fil ina. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke bejana. Ini untuk membersihkan. Dan ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk perhatian kepada cuci tangan. Kenapa? Karena tangan ini yang banyak berinteraksi dengan kotoran. Yang paling banyak rawan terkena kotoran itu adalah tangan. Makanya kita perhatikan, Islam sangat memperhatikan cuci tangan. Sebelum ada anjuran para dokter untuk rajin cuci tangan, apalagi pas corona kemarin, jauh-jauh hari Islam sudah menganjurkan kepada kita. Setiap kali wudhu kita disuruh untuk ya cuci tangan. Ya, bangun tidur cuci tangan, mau makan, setelah makan disuruh cuci tangan. Ya, dianjurkan. Ini menunjukkan kepada kita Islam itu adalah ya sangat peduli kepada kebersihan dan sangat peduli kepada kesehatan. Jauh sebelum ya para dokter menganjurkan. Maka kita patut bangga sebagai seorang muslimah ya, tatkala Allah memberikan hidayah kepada kita Islam, patut berbahagia, senang, dan semakin mantap, semakin yakin, semakin cinta kepada Islam. Kemudian summa afragha bihi ala farjih wa ghasalahu bishimalih. Setelah Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke bejana, ya karena tadi tangannya sudah dibersihkan, beliau menuangkan airnya ke farjinya. Ini untuk membersihkan. Karena kita tahu bahwa orang habis melakukan hubungan badan, ya keluar air mani biasanya, dan itu yang kotor adalah bagian farjinya. Maka ini yang dibersihkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dilihat oleh Maimunah. Kenapa? Karena tidak ada aurat antara suami dan istri. Tidak ada aurat antara suami dan istri. Boleh
seorang suami melihat auratnya istri dan istri melihat auratnya suami. Ya, bahkan Rasulullah SAW kadang mandi bersama dengan Aisyah, mandi bersama dengan Maimunah. Nabi bersabda, ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan budakmu. Jadi kita harus menjaga aurat kecuali dari istri dan dari budak perempuan. Kalau punya budak perempuan maka tidak ada aurat, tidak mengapa. Makanya tidak boleh memandikan jenazah lawan jenis walaupun itu mahram kita kecuali suami istri. Jadi seorang ayah misalkan nggak boleh memandikan jenazah putrinya, atau seorang anak laki-laki memandikan jenazah ibunya, itu nggak boleh walaupun mahram. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan aurat, kecuali suami istri. Kalau suami istri ya boleh. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib yang memandikan Fatimah dan Asma yang memandikan Abu Bakar. Asma itu adalah istri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Asma binti Umais. Nah, summa afragha bihi ala farjih wa ghasalahu bishimalih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkannya dengan tangan kirinya. Dengan tangan kiri, karena untuk masalah-masalah ya membersihkan ya atau bagian-bagian yang kotor yang kurang pantas, itu yang digunakan adalah pakai tangan kiri. Tapi kalau untuk yang baik-baik maka pakai tangan kanan. Sebagaimana dalam hadis, kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa wudhu'ihi wa fi sya'nihi kullih. Kata Aisyah, Rasulullah itu senang mendahulukan yang kanan untuk nyisir, untuk bersuci, berwudu, memakai sandal, ya, dan dalam segala urusannya yang baik. Jadi kalau pakai sandal dahulukan yang kanan, kalau nyisir dahulukan sebelah kanan, kalau berwudu dahulukan yang kanan, karena itu yang baik-baik. Tapi kalau cebok misalkan pakai tangan kiri, termasuk di sini membersihkan zakar atau farji yang terkena air mani, pakainya tangan kiri. Ya, ketika kencing kemudian kita butuh untuk megang zakar maka pakai tangan ya kiri. Semua itu karena tadi untuk hal-hal yang kurang pantas maka pakai tangan kiri. Tapi kalau untuk hal-hal yang baik pakai tangan kanan. Karena kanan untuk sesuatu yang mulia. Hanya pakai, kalau makan pakai tangan kanan. Jadi diatur dalam Islam. Nggak boleh pakai tangan kiri karena tangan kiri sudah diatur itu untuk tadi kayak cebok dan sebagainya. Jangan sampai makan pakai tangan kiri, ceboknya pakai tangan kiri juga, corok. Ya. Nah. Summa daraba bishimalihi al-ardha fadallakaha dalkan shadidan. Kemudian Rasulullah SAW mencucinya, memukulkan tangan kirinya ke tanah. Beliau gosok tangan kirinya dengan gosokan yang kuat. Ya, ya maklum, dulu belum ada sabun, sampo, ya. Jadi itu untuk membersihkan, ya, untuk membersihkan. Pakai tangan, pakai tanah. Karena tanah ini juga salah satu ya opsi untuk membersihkan. Salah satu opsi untuk membersihkan. Makanya ketika Rasulullah SAW
menganjurkan kepada kita untuk membersihkan dari najis air liur anjing. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bersihkanlah, cucilah 7 kali. Kemudian salah satunya adalah dengan tanah. Ihdahun nabit turab. Karena di dalam tanah itu mengandung unsur ya kebersihan. Ya, dia bisa membersihkan, mencuci, menghilangkan kotoran-kotoran, ya, virus-virus. Nah, summa tawadda'a wudhu'ahu lis-shalah. Kemudian Rasulullah SAW berwudu seperti wudu untuk sholat. Dan kita tahu tata cara wudu untuk sholat, mulai dari berkumur, kemudian mencuci muka, ya, mencuci tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki, ya. Summa afragha ala ra'sihi salasa hafanat mil akaffi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali. Jadi setelah wudu, tuangkan air ke kepala, ya, 3 kali. Dalam riwayat yang lain di di sela-selanya rambut ini kayak orang keramas, ya, biar merata air itu betul masuk pada, ya, pada rambut. Summa ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mencuci atau membersihkan semua badannya. Jadi setelah wudu, kemudian membersihkan bagian kepala, karena kalau pas wudu itu kan cuma diusap saja. Nah, setelah wudu selesai, maka beliau kemudian ya, kayak keramas, ya, keramas, memastikan semua air mengena pada, ya, pada rambutnya. Summa, kemudian beliau membersihkan semua badannya. Baru setelah itu mandi seperti mandi biasa, mengguyur seluruh tubuhnya. Summa tanahha an maqamihi dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergeser dari tempatnya. Fa ghassala rijlaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu mencuci lagi kakinya. Ya, biasa orang kalau mau keluar, ya, cuci kaki lagi. Summa ataituhu bil mindil faraddahu. Kemudian Rasulullah SAW dibawakan oleh Maimunah, ya, handuk, ya, untuk mengeringkan, tetapi beliau menolaknya. Ya, bukan berarti nggak boleh, tapi ya Rasulullah SAW, ya, tidak mau, ya, tidak mau. Baik. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang tata cara mandi janabah. Jadi singkatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tata caranya membersihkan tangannya terlebih dahulu, karena ini yang dipakai untuk membersihkan. Kemudian membersihkan bagian farjinya, membersihkan bagian farjinya. Ya, kalau sekarang bisa pakai sabun dan sebagainya biar lebih bersih. Kemudian setelah itu dibersihkan lagi tangannya untuk berwudu. Wudu seperti wudu sholat, tata caranya. Setelah wudu, kemudian menyela-nyela, ya, kepala, ya, keramas, ya. Baru setelah itu kemudian dituangkan ke seluruh badannya. Mudah insyaallah taala tata cara mandi dari janabah. Dan ini penting karena tata cara ini, ya, bukan hanya untuk mandi jinabat saja, nanti banyak sifatnya seperti mandi jinabat itu banyak, seperti mandi Jumat. Mandi Jumat itu sifatnya seperti mandi jinabat. Seperti juga yang sunnah juga, seperti halnya
mandi untuk sholat id itu sunnah hukumnya, tapi tata caranya seperti mandi jinabat, ya, seperti mandi jinabat. Karena mandi itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib seperti tadi, yaitu mandi setelah hubungan badan, itu hukumnya apa? Wajib. Ya, ada yang sunnah seperti mandi pas sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu sunnah dengan kesepakatan para ulama, bukan wajib. Atau mandi ketika ihram, itu juga hukumnya sunnah, Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka ini perlu untuk dipahami. Kemudian tata cara mandi jinabat pun ada dua macam. Ada yang sifatnya afdal, yang paling bagus. Ini yang kita pelajari tata caranya, itu yang paling afdal, yang paling bagus. Yang kedua, yang sifatnya mencukupi, sekedar sah begitu aja, yaitu selama dia mengguyur seluruh tubuhnya dengan air. Jadi kalau misalkan ada orang misalkan habis melakukan hubungan badan atau jenabah, kemudian dia jebar-jebur gitu aja mandinya seperti mandi biasa, sah apa tidak? Sah, tapi kurang afdal. Atau langsung masuk kolam misalkan, ya, nggak pakai, maksudnya wudhu terlebih dahulu, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, itu sah, hanya kurang afdal. Yang afdal adalah jika kita melakukannya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,